Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tambi yang tidak tampan dan tidak menawan di channel Bang Tambi. Pada kesempatan kali ini Bang Tambi akan membahas dua jenis benda pusaka. Yang pertama, pusaka yang bisa ditarik dari dimensi astral ke dimensi manusia. Yang kedua, dari dimensi astral tidak bisa diwujudkan ke dimensi manusia. Nah, di antara perbedaan tersebut memang berbeda. Yang pertama, Bang Tambi akan menjelaskan kenapa yang bisa diwujudkan dulu yang pertama. Nah, benda yang bisa diwujudkan itu dahulunya seperti keris atau batu atau mustika seperti itu insya Allah bisa diwujudkan, karena yang pertama, keris itu dibuat oleh manusia, oleh sang empu ya, ditempa, dikuasai dengan doa-doa, nah dengan harapan ke sang pencipta. Nah, ketika dikuasai, didoa-doakan, secara otomatis mungkin ada yoni atau khodam ya. Nah, ketika keris itu tidak dirawat atau tidak dibantu menurun ya kan, mungkin dibawa oleh khodam ke dimensinya. Nah, itu menurut pendapat saya. Jadi mengapa itu bisa masuk ke dimensi gaib dan bisa diwujudkan ke dimensi manusia, karena pada dasarnya benda tersebut memang adanya di dimensi manusia awalnya, seperti itu. Begitu juga batu akik, batu mustika ya. Batu mustika itu kan ada yang buatan manusia juga dahulunya ya kan, ada yang tercipta dari semesta, alam semesta kayak gitu. Jadi ada dua jenis batu mustika, yang buatan manusia, didoa-doakan, diritualkan sehingga bisa berkhasiat atau bertuah seperti itu. Dan yang dari unsur alam, misalnya fosil-fosil seperti itu, nanti otomatis itu ada energi alam semestanya, itu bisa diwujudkan ke dimensi manusia. Nah, yang kedua, kenapa ada benda pusaka yang tidak bisa diwujudkan ke dimensi manusia? Karena benda pusaka itu emang berwujud gaib. Nah, kadang-kadang kita suka bermimpi ya, kita dikasih benda pusaka sama gaib, totalnya pas kita bangun nggak ada. Tapi pada dasarnya benda pusaka itu ada di dalam tubuh kita, di tangan, di punggung, di pundak, atau di mana seperti itu. Itu tuh tidak akan bisa diwujudkan karena itu berbentuk gaib ya. Benda pusaka yang gaib hanya berbentuk energi seperti itu tidak akan bisa diwujudkan seperti itu, teman-teman. Jadi jangan salah kaprah tentang benda pusaka ya. Jadi kenapa saya membahas sedetil-detilnya tentang dunia tarik pusaka, karena biar nggak salah paham seperti itu. Jadi bukannya berpikir benda pusaka itu emang dari bangsa gaib terus bisa ditarik ke dimensi manusia, bukan buatan jin. Jadi buatan manusia beryoni, berhodam, atau berjin gitu. Jadi masuk ke dimensi astral, ditutupin oleh dimensi astral. Nah, barang siapa yang terbuka cakra ajna atau bisa meradar ya, dia akan merasakan seperti itu. Jadi tahu benda pusaka itu ada. Nah, jadi untuk mewujudkannya itu ya ada tirakat-tirakat tertentu yang harus dipelajari seperti itu. Tidak semua benda itu bisa diwujudkan, teman-teman. Buat teman-teman yang sudah belajar sana sini tarik pusaka, hasilnya nihil, mungkin satu. Kenapa hasilnya nihil? Karena kemampuan teman-teman satu, tapi benda yang ditarik itu kemampuannya tiga. Ibarat teman-teman masih sekolah SD tapi menarik ya kan benda buatan anak SMA seperti itu, ya nggak sanggup kekuatannya kayak gitu. Jadi kita harus sadar diri, kita masih pemula seperti itu ya, kita tarik yang semampu kita. Jadi kalau teman-teman narik pusaka nih, ketika ditarik ya kan, kok nggak ada benda, padahal bendanya ada ya kan. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi awal-awal narik benda itu kadang suka dapat sejenis batu-batuan kerikil.
seperti itu. Jadi batu-batuan kerikil itu jangan disalah kaprah ya, karena mungkin ageman atau jimatan orang dulu yang warna hitam kebanyakan itu berbahan cubung tanduk, terus batu meteor seperti itu dijadikan jimatan orang dulu. Makanya ketika kita narik, kita radar dulu ya kan, sumpama kok nggak wujud ya, pas kita radar ada energi di sebuah batu yang aneh itu. Nah itulah benda yang diwujudkan seperti itu. Jadi kita harus sering-sering latihan lah, sering-sering latihan, insya Allah nanti bisa lah, bisa berkembang seperti itu. Jadi tidak semua benda pusaka itu bisa ditarik, tidak semua. Jadi ada yang berjodoh, ada hak milik seseorang yang tidak bisa ditarik, percuma ditarik seandainya kita paksakan ya kan, kita paksakan ditarik, kita dapat bendanya ya percuma, nggak ada fungsinya, malah bikin apes, bikin sial gitu, kayak gitu. Jadi kalau yang untuk hobi narik benda pusaka ya sekedar hobi aja kayak gitu. Jadi kalau emang bendanya milik kita ya insya Allah dapat, kalau bukan ya nggak usah dipaksakan seperti itu. Nah selanjutnya kita membahas tentang yang tadi yang nomor 2 ya, yang berbentuk goib ya. Itu mau benda pusaka dari alam gaib tidak akan bisa wujud ke dimensi manusia, karena itu emang wujudnya gaib, bukan dari dimensi manusia masuk ke dimensi gaib, itu tidak akan bisa wujud seperti itu. Jadi benda pusaka itu ya seperti itulah. Jadi mungkin kita ada yang temuan ya, temuan sungai, temuan mana, itu juga termasuk benda pusaka seperti itu. Itu juga kadang-kadang kan diselimuti sama gaib ya, mungkin ada ritual-ritual tertentu untuk kita mencarinya juga kan, dengan doa-doa tertentu untuk mencarinya. Jadi nggak sembarangan kita nyemplung sungai, kita gali-gali terus kita dapat, belum tentu seperti itu. Kita harus ada adab, tata cara tertentu seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bertanya narik pusaka itu kok nggak wujud-wujud seperti itu, ya saya bahas di sini. Mungkin ada kesalahan-kesalahan, mungkin kurang sopan, mungkin tidak diterawang komunikasi sama yang penjaganya, benda itu boleh diambil, boleh diminta apa enggak, seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran kenapa nggak bisa, ya jangan menyerah ya. Kalau udah mentok nggak bisa juga ya mungkin ada tata caranya salah dalam menarikannya. Tapi kan biasanya kalau kita belajar sama guru pasti dikasih tahu tata caranya yang benar nariknya. Jadi bukan sekedar baca asma ini, asma apa aja sebenarnya buat wujudin benda pusaka bisa-bisa aja, nggak usah harus asma ini, belum tentu. Jadi tercapainya perwujudan benda pusaka itu ya satu dari keyakinan kita nggak yakin di hati, ragu-ragu, ya nggak bakal wujud gitu. Terlalu banyak keraguan gitu, bisa nggak ya, dapat ya kayak gitu, nggak bakalan wujud. Jadi benda pusaka itu tanpa ditarik pun kalau emang berjodoh sama kita, suka datang sendiri, suka ketemu kayak gitu. Jadi modal benda pusaka itu juga kan pemilih gitu, pemilih yang hatinya bersih, yang orangnya baik kayak gitu. Jadi ya kita harus, bukan saya orang benar ya, jadi kita harus membersihkan hati kita ya. Kalau saya kan muslim ya jalankan perintahnya, jauhkan larangannya lah, seperti itu. Kalau kata orang Jawa malimo ya kayak gitu, seperti itu teman-teman ya. Untuk yang mau ditanyakan silakan tanya aja di kolom komentar, nanti saya buat video jawabannya ya,
buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan yang nggak jelas ini. Dalam salam legislasi, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.